Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Evening, sir. Halo, selamat malam semuanya. Maaf ya, aku telat. Aku sambil kerja ya, dengerin aja ya. Aku sambil kerja, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ini Evening, belum mulai sir. juga, Mbak. Iya, Evening, makasih. sir. Sorry, I'm late. Tunggu 5 menit ya, sampai 8.15. Nanti 8.15 dimulai langsung.
Saya mulai ya teman-teman ya. Malam semuanya. Kira-kira selama 2 minggu ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau ada yang mau dibahas selama 2 minggu ini? Masalah PR, masih ada kata-kata yang kurang. Saya bikin tapi begitu dicocokin ada 1-2 kata yang kurang. Kayak apa itu? Itu yang apa tuh yang kayak Budi belajar matematika itu. Ternyata punya saya salah. Oh. Salah satu kata lah. Pokoknya setiap itu ada yang salah satu kata gitu. Kurang lengkap, kurang pas. Nanti dilihat lagi aja. Ya. Oke, ada lagi? Enggak. Ya, tem. Enggak ada? Tidak ada. Oke, hari ini saya lanjutkan untuk materi baru ya. Jadi minggu lalu kita akan belajarnya soal gimana cara kita kalau ngobrol soal hal-hal yang masa kini atau yang sedang terjadi saat ini. Nah, sekarang kita belajar untuk yang mengatakan hal yang sudah terjadi. Jadi hari ini kita belajarnya itu judulnya past tense. Nah, ini. Oke. Past tense ini adalah struktur kalimat untuk yang sudah terjadi. Nah, ya kita ingat-ingat lagi ya di sini ya. Kemarin kita kan sudah belajar nih yang ini kan, I dress sama I am dressing, ya kan? Yang ini adalah simple present. Sorry. Yang I dressing ini adalah present continuous. Nah, hari ini kita akan belajar yang ini. I dress. Ya kan? I dress ini adalah simple past. Oke. Nah, strukturnya seperti apa? Strukturnya adalah seperti ini. Strukturnya sama, yaitu adalah selalu subjek ditambah verb 2. Kemudian ditambah objek atau adverb. Jadi untuk kasus ini beda. Jadi kalau sebelumnya kita kan selalu ingat ya kalau I, you, they, sama he, she, it itu kan dia punya kata yang berbeda kan strukturnya untuk positif atau yang negatif. Nah, untuk simple past semua itu sama. Yang beda adalah di verbnya, kata kerjanya. Jadi di kata kerjanya ini menggunakan kata kerja tipe kedua. Nah, ini untuk yang negatif ditambahkan dengan did not. Jadi didn't ini adalah did not. Nah, ya. Kemudian ditambah verb biasa. Oh ya, ini verb 1. Sorry, kelewat. Oke. Nah, untuk kalimat
struktur katanya itu bisa menggunakan seperti ini, yesterday. Ini yesterday ini kemarin. Last month, last night ini berarti malam lalu atau kemarin malam. Last week, ini minggu lalu. Oh ini harusnya last month, sorry bentar. Last month ini berarti bulan lalu. Tahu titik-titik ago. Titik-titik ago ini titik-titik lalu. Bisa 2 hari lalu, 2 jam lalu, atau 3 tahun lalu, 3 minggu lalu, 3 bulan lalu. Itu pakainya ago. Oke. Nah, ayo kita lihat di contohnya ya. Oh, belum ke contoh. Ini verb 2-nya dulu. Verb 2 itu apa? Jadi verb 2 itu ada namanya regular verb sama irregular. Nah, regular itu jadi verb biasanya ditambah ed. Nah, jadi misal kayak want, want. Ini yang pertama nih, kelihatan? Nah, ini ditambah ed jadi wanted. Atau help, jadi help. Ask, jadi ask. Question, jadi question. Locate, jadi located. Jadi ada tambahan ed-nya di belakang. Listen, jadi listen. View, jadi viewed. Look, jadi look. Oke. Nah, tapi yang saya tunjukkan di sini ini kok sedikit banget. Iya, ini kan cuma contoh. Kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut, nah ini aku kasih nih ada di bawah ini. Ini ada link nih. Ini caranya gimana? Ini tinggal diklik aja teman-teman. Diklik aja, nanti langsung kehubung ke websitenya. Jadi di websitenya itu saya tunjukkan dulu. Websitenya itu nanti akan seperti websitenya akan seperti ini. Nah ini ya. Ini websitenya dari namanya Kampung Inggris di Kediri. Nah, ini kalau dilihat dia banyak nih, ada banyak contohnya. Misal accept jadi accepted, add jadi added, admire jadi admire, admit jadi admitted. Nah, ini ada contohnya banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di bawah ini juga banyak. Ini ada juga artinya di sini ya. Yang tiba, ini artinya nih. Nah, ini banyak nih. Mulai dari yang A sampai yang Z, Y, ya sampai Z. Tapi ini enggak semua ya teman-teman ya. Nanti ada yang beberapa loh kok kata ini enggak ada. Ya, ini kan contoh juga. Nah, terus cara taunya ini gimana? Caranya juga ngapalin, enggak ada yang cara lain. Caranya oh ini, oh ini itu. Oke. Lanjut ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman dari yang regular verb?
lanjut, Kak. Lanjut, ada. Oke, saya lanjut ya. Kalau reguler, berarti lawannya ada yang irregular. Jadi, kenapa namanya reguler? Karena ini bisa diprediksi. Apa syaratnya tadi? Kata kerja ditambah dengan ed. Tapi kalau irregular, ini kata kerjanya nggak bisa diprediksi. Jadi, dia bisa aja kita pakai contoh kayak yang pertama nih. Baik. Ini enggak baik tambah ed, bukan. Ini keliru. Oke. Ini jadinya adalah bought. I bought. Nah, yang ini nih. Kelihatan teman-teman? Dari I buy jadi I bought. Oke. Nah, ada juga nih yang modelnya beda jauh, kayak go. Kata kerja kedua jadi when. Nah, kata kerja ketiga jadi gone. Go, when, gone. Nah, udah jauh Artinya ya. sama ya. Gimana? Artinya sama kan? Pergi. Artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Verb 1 ini digunakan untuk yang present. Oke. Atau future. Lebih banyak ke present. Verb 2 ini digunakan ketika pas. Verb 3 nanti digunakan di present atau pas perfect. Jadi verb 2 ini dipakai ketika past tense aja. Jadi kayak yang kita sebelumnya ini, kayak question, ask, help, ini dipakainya ketika verb 2, ketika kita lagi membicarakan hal yang sudah lampau. Jadi kalau verb 1 itu pakainya untuk yang masa kini. Oke. Contoh kayak live nih. Saya kadang juga masih keliru nih. Yang live ini kadang jadinya gini. Live. Ini beda artinya. Ini beda artinya. Keliru. Harus jadi left. Nah, kayak gini. Loh, left itu kan artinya kiri. Iya, tapi kalau di sini artinya dia jadi meninggalkan. Tapi untuk yang kalimat lampau. Itu ya teman-teman ya. Oke. 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 Nah, di sini saya juga ngasih nih. Ada beberapa contoh nih dari Kampung Inggris juga nih. Ada di websitenya mereka. Oke, kita lihat ya. Oke, contoh nih. Loh, ini kok ada nih yang kayak ini nih. Lihat ya, teman-teman ya. Ini kok ada nih yang bentuknya sama. Misal bed. Kelihatan? Mouse-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. BET ini. Nah, bed. Verb 2-nya bed. Verb 3-nya bed lagi loh. Kok gitu? Ya iya. Ada yang kayak gitu. Makanya namanya irregular. Ada yang contoh lagi. Misal nih, kelihatan ya ini ya. Read, membaca. Kelihatan? Kelihatan. Read. Nah, verb 2-nya bacanya jadi read. I read. Nah. Loh, sama.
Sama tulisannya, bacanya beda, iya. Betul. Membingungkan. Betul, ini membingungkan. Karena Makanya tulisannya namanya sama. irregular, karena nggak bisa ditentukan. Misal, say. Nah, verb 2-nya apa? Said. Nah, verb 3-nya said. Atau contoh lagi, berenang. Ada nggak di sini? Oh, nggak masuk. Berenang itu bahasanya swim. Kemudian swam. Swim. Swim, swam, swum. Nah, itu untuk berenang. Ini nggak ada di sini. Nah, nih contoh lagi nih. Mengkisut. Nah, atau Mengkisut mengkerut. apa artinya? Mengkerut. Mengecil. Ya, kayak mengkerut gitu. Mengkerut, mengecil. Okay. Nah, ini sering. Terus verb 2-nya sreng. Verb 3-nya serang. Oke, teman-teman. Ya, nggak bisa ini ya. Nggak bisa dipastikan. Jadi harus dilihat-lihat ya, paling juga. Misal, see. Nih, see melihat. Verb 2-nya jadi saw. I saw. She saw. And then verb 3-nya seen. She saw seen. Beda ya teman-teman. Sama ini beda ya teman-teman. Lihat ya. Kalau ini kan enak ya. Talk jadi talk. Ada D-nya di akhir. Talk. Nah, itu ada D-nya di belakang. Nah, transport atau memindahkan ke kendaraan. Nah, transported. Nah, jadinya transported. Atau nih, trade. Jadi traded. Ada lagi, misal scold. Scold ini apa, dimarahi, kayak diajar lah sama itu. Nah, scolded jadinya. Atau save, jadi save. Satisfy. Satisfy ini memuaskan. Jadi satisfied, ada D-nya di belakang. Nah, kan beda ya sama ini ya teman-teman ya. Nah, ini kan nggak bisa nih. Rice, jadi rice ada D-nya di belakang. Enggak, salah. Jadinya rice, jadinya rose. Rose berarti mawar. Iya, betul. Tapi di sini artinya kalau verb itu dia di kata kerja artinya adalah bangkit. Jadi kalau mawar bangkit kemarin, nah, rose yesterday. Gitu ya. Oke. Ini nanti bisa dilihat-lihat ya teman-teman ya. Banyak. Ini sekali lagi cuma contoh, masih banyak yang nggak ada. Bisa kayak ya ini aja nih, eat jadi ate. Eat makan. Verb 2-nya bukan eat it, bukan. Jadinya ate. Nah, verb 3-nya jadi eaten. Atau drive. Jadi drove. Dan jadi driven. Oke. Atau kayak dig. Oh, ini harusnya duck. DAG. Dig, duck, duk. Nah. Bukan dig-dak-duk kayak hati apa? Jantung berdetak. Dig-dak-duk tidak karuan, bukan. Ini artinya menggali. Dig-dak-duk. Tulisannya dig-dak-duk. Oke. Oh, kayak ini beda lagi nih, kayak cats. Kelihatan? Cats jadinya couch.
ini caranya gimana? Caranya ya dibaca pelan-pelan, diingat-ingat. Oh ini tuh ini. Oh ini tuh ini. Jadi nggak ada cara pastinya ya teman-teman. Nggak ada kayak harus. Oh caranya harus ada pakai ini. Oh bukan. Jadi caranya ya diingat-ingat pelan-pelan. Oke. Oke, jadi ingat-ingat nih ada dua ya. Yang pertama ada yang regular dan yang kedua ada irregular. Oke. Oke. Nah, kita lihat yuk contohnya. Ini contoh yang kemarin nih, yang pertama nih. Saya makan bubur di Pasar Baru kemarin. Kalau di bahasa Indonesia enak. Kita mau pakai kata kerja, mau kemarin, mau hari ini, mau besok. Sama aja. Saya makan. Kemarin saya makan. Minggu depan saya makan. Nah, itu beda kalau di bahasa Inggris. Itu cara penulisannya beda. Jadi untuk yang sudah lampau itu ada verb 2-nya tadi kan. Saya makan kemarin. Jadi I ate. Nah, tadi kan makan ini adalah eat ya kan? Verb 2-nya adalah ate. Verb 3-nya adalah eaten. Oke. Eat, ate, eaten. Nah, saya makan bubur di Pasar Baru. I ate porridge at Pasar Baru. Ini sama kayak kemarin. Nah kemarin tadi adalah yesterday. Nih, yesterday. Oke. Atau contoh yang kedua nih. Tetangga saya bertanya. Bertanya itu adalah ask. Contoh yang tadi. Nah, ini ya. Ini nih. Kelihatan? Ask. Kemudian menjadi ask. Ask. Nah. Bab 3-nya adalah ask lagi. Sama. Makanya jadi tetangga saya adalah my neighbor bertanya ke saya, ask to me, bulan lalu, last month. Oke. Adakah kesempatan teman-teman? Enggak ya? Oke. Contoh 3. Saya menutup akun bank saya 2 hari lalu. Nah, menutup itu adalah close. Nah, close, verb 2-nya adalah close. Nah, ini sering lihat teman-teman, kalau sering lihat kan, kalau kita lagi ke warung atau kemana kan nanti tulisannya ada D-nya ya. Close. Ada D-nya, ya kan? Ya. Nah, itu seperti ini. Ini verb 2. Jadi verb 2-3-nya sama. Jadi I close. Nah, akun bank saya itu my bank account. 2 hari, 2 days. Nah, lalu, ago. Kalau 3 jam lalu, berarti 3 hours ago. Atau tahun lalu, a year ago bisa. Atau last year, itu bisa juga. Di a year ago atau
last year. Ini artinya sama. Tahun lalu. Cuma ya biasanya lebih enak pakai last year. Jadi orang nggak bingung. Tuh. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Oh iya, saya di sini nggak nunjukin yang negatif ya. Di sini aja ya. Pak Andi berkata kalau besok libur. Nah, Mr. Andi berkata ini bisa say, bisa speak, ya kan? Bisa juga tell atau ya artinya kira-kira kayak memberitahu atau itu ya kurang lebih ya, artinya kayak gitu ya. Kalau say verb 2-nya menjadi said. Nah, verb 3-nya juga said. Kalau speak ini menjadi spoke. Verb 3-nya jadi spoken. Ini ya. Nah, kalau tell jadi told. Tell, told. Ini bisa diganti nih. Nah, kalau di sini saya nulisnya yang say. Jadi said. Nah, Mr. Andi said kalau that besok libur. Tomorrow is holiday. Oke. Lanjut. Contoh kelima. Aku lupa untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Lupa itu adalah forget. Nah, di sini nggak ada ya. Nah, ini saya sini. Forget. Nah, ini menjadi forgot. Nah, misalnya forgot. Forgot. Kemudian verb 3-nya adalah forgotten. Forgot-nya 2, T-T-E-N. Kelihatan? Forgotten. Nah, lanjut. I forgot. Forgot untuk menyelesaikan. To finish. Nah, pekerjaan saya my work. Itu jelas? Sampai sini jelas teman-teman? Oke, jelas. Jelas? Jelas. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba. Sekarang saya pakai contoh lain. Bentar ya. Oke, sudah siap.
Oke, nah sekarang pakai papan tulis. Mana? Oh, sebentar. Saya tahu caranya gini aja. Oh. Oh. Saya pergi ke jelek. Saya pergi ke Taipei. Tulisannya terlalu kecil kah? Kelihatan. Kelihatan? Saya pergi ke Taipei minggu lalu. Nah, ini pakai positif, negatif, sama kalimat tanda tanya ya. Jadi kan belum kan? Oke, saya ingetin lagi. Yang tadi yang tanda tanya itu dia bentuknya kayak gini ya. Oh, salah. Belum masuk. Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau positif, subjek ditambah verb 2. Ini ya. Kemudian ditambah objek. Kalau negatif, subjek ditambah didn't. Nah, kemudian verb 1 dan objek. Kalau interrogatif atau tanda tanya itu menjadi did, depannya did, subjek, verb 1 baru objek. Oke. Kita coba ya. Nah, yang ini nih, saya pergi ke Taipei minggu lalu. Ada yang mau coba? Oh, ini dulu. Pergi. Pergi, ini ada 2. Bisa go, bisa juga travel. Ya kan? Ingat ya, teman-teman ya. Kalau go, ini verb 1 nih. Verb 2 itu adalah yang go menjadi when. Kalau yang travel jadi travel. Kemudian menjadi verb 3-nya kalau when gone. Kalau ini sama. Nah. Yo, ada yang mau coba? Untuk yang positif, apa? Positif? Mungkin Mbak Aziza mau coba? Takut salah. Coba aja, Mbak.
Saya pergi. Saya I I'm. Mhm. Mau pakai yang mana nih? When. Oke, yang when. I went. Aha. Ke Taipei. To Taipei. Go. Jadi, Last week. sorry, nggak dengar. Go Taipei. Oh, I went. ada I went to-nya. To Taipei. I went to Taipei. Mhm. Minggu lalu. Minggu Last lalu berarti week. last Last week. Last week. last week. Oke. I went. Kalau hari Minggu lalu berarti menjadi last Sunday. Nah, hari Minggu adalah Sunday, berarti last Sunday. Itu hari Minggu lalu. Oke, lanjut. Kalian negatif? Di Mbak Kusnul mau coba? Kayaknya dia sambil kerja deh. Oh, oke. Mbak Sisa lanjut. Masa saya Ya disisakan nanti contoh yang berikutnya biar teman-teman yang lain. Ya, lanjut Mbak. Masih ingat kalau negatif jadinya apa Mbak Sisa? I Aha, didn't ya. I didn't go didn't go. Nah, betul. I didn't go to to Taipei last week. Taipei. Ya, betul. Oke, gini ya. Kelihatan ya? kelihatan. Kalau kalimat tanda tanya, Do oh, ini Mbak. Karena kalimatnya minggu lalu, jadi diganti nih. Did, Did I go to Taipei last week? yes. Did I go to Taipei last week? Oke, okay. sampai sini jelas. Contoh ini, saya ganti contoh. Okay. Oke, lanjut ya. Hmm. Saya melihat ya. Saya melihat akuarium di pasar ya kemarin. Oke, untuk positif. Oh, bentar. Melihat. Ini ada dua ya. Ada see, ada look. Boleh dipakai dua-duanya. Boleh. Nah, dipilih salah satu aja. Kalau see menjadi saw. Kalau look jadi look. Tambah ed misalkan. Verb tiganya kalau saw menjadi seen. Kalau look menjadi look. Oke?
Nah, sekarang mau dicoba nih, yang mana nih? I Bagaimana? saw. I see. I see. Okay. I saw. I I saw. looked Okay, I look. aquarium Mhm. in market Yep, betul. yesterday. Yep. Bacanya nanti apa ya? Oke, nanti aja. Yang negatif. I look. I didn't look. Didn't. Aha. Aquarium in Aquarium. market yesterday. Yep. Oke. Interrogatif, kalimat tanya. Menjadi Did I look aquarium in market yesterday? So, did I Look look? in market yesterday. Oke. Oke. Jadi dua contoh ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang kepo atau apa. Cukup paham, Sir. Cuma nanti diperbanyak kosakatanya aja yang bab 1, bab 2, bab 3. Iya, itu yang susah. Ini yang agak perlu latihan kalau itu, betul. Harus sering membaca, menghafal. Gimana, Mbak Ziza? Harus sering membaca dan menghafal. Iya, harus ya perlu sering-sering. Pelan-pelan. Oke ya, satu lagi. Budi membeli. Membeli keju. Dua hari lalu. Untuk positif, negatif, interrogatif. Membeli. Ini adalah buy. Verb 1. Kalau verb 2 menjadi apa? Ingat teman-teman? Ada yang ingat? Food. Ya.
Jadi bought. I bought. Jadi bukan ini ya. Bukan ya. Ini salah. Oke. Yang betul adalah ini. I bought. Nah, kalau Budi membeli keju, nah, berarti menjadi Budi bought cheese. Oh. cheese Yap, betul. two, Today. 2 hari. 2 days ago. Ya, betul. 2 Today. days ago. Kalau ada lalu, nah, titik-titik ago. Nah, titik-titik ago. Itu ya. Simpelnya kayak gitu. Oke, yang negatif. Ini menjadi Budi Didn't buy didn't buy cheese 2 days ago. 2 days ago. Yep, that's right. Kalimat tanya. Jadi, Did Budi buy did Budi buy cheese 2 days ago? 2 days ago? Oke. Jelas? Jelas, Kak? Jelas. Oke. Iya, Kak. Ya, sekarang kita coba lanjut lagi. Kita lanjut ke contohnya. Nah, ini saya cerita nih, pengen cerita. Wow, saya dulu pergi nih tahun lalu ke Hualien sama teman-teman saya. Ayo. Saya pergi ke Hualien. Nah, kalau pergi tadi ada apa? Go. Go, bisa travel, bisa go. When? Mau pakai yang mana? Travel boleh nggak? Boleh, boleh. Ini I, konteksnya kan berlibur ya. iya betul. Nggak apa. Jadi I travel. Travel to Hualien. Yep. Traveled. Ada D-nya di belakang. Traveled I traveled. Nah, ini ada ke-nya, berarti ada travel to. Hualien Ya, Hualien. Bersama teman-teman saya. Berarti, with my friends. ya, with my Friends. friend. Kalau teman-teman berarti kan lebih banyak ya. Berarti ada S-nya di belakang. With my friends. Last year. Last year. Tuh. Oke. Nah, lanjutnya. Saya tinggal di Hualien. Saya tinggal. I live Boleh? in Bentar, saya tulis ya. Bentar ya. Tinggal ini bisa pakai live. Oh, sorry. Live. Nah, yang ini L-I-V-E. Atau stay, betul. Nah, ada yang mau tebak verb 2-nya apa? Kalau live jadi lift ada D-nya. ya, live ada D-nya. Livid kayak gitu ya, livid, Ya. livid. Dibacanya gimana sih? Aku masih susah. Tulisannya tahu, tapi ngebacanya tuh susah.
bacanya live aja, live. Tapi gimana ya? Live aja Libet. Inggris ya. Orang Liven. Liven. Live. Liven. bukan Live livet ya. Bukan livet ya. Liven. Liven. Bacanya live aja. Live aja. Ya, ada yang kayak itunya, kayak angin dikit. Ya, jadi kayak live. Nah, di belakangnya Gimana nanti ya, mati, live. Gimana ya, Live. ada mendal-mendalnya gitu. Mendal. Lives. Harus pakai nada. Kalau live aja sudah tahu sih orang-orang, jadi nggak apa-apa. Nah, kalau stay, ada yang mau tebak? Jadi apa? Stay. Stayed. Betul. Yap. Jadi ada D-nya. In. Jadi kalau In live, Halian. jadi sama. Verb 3-nya juga live, ini juga stayed. Oke. Nah, ini mau pakai mana nih? Saya tinggal di Hualien 3 hari. Jadi pakai? Pilih salah satu. I stay Mhm. in apa at ya In. pokoknya. I stay In Halian. in Hualien for 3 Ya, betul. For 3 days. days. Oh, saya jelasin dulu. Kenapa ini pakainya verb 2? Kok nggak pakai verb 1 ya? Karena ini saya nyeritain kisah yang sudah berlalu tahun lalu. Ya. Yes. Jadi jangan bingung, ini kan saya tinggal, tapi kok nggak pakai kalimat present ya? Karena kan sudah tahun lalu ini ceritanya. Gitu. Itu ya. Ya. Lanjut. Saya mengunjungi. Ya. Mengunjungi ini I apa? visited. Betul. Mengunjungi ini adalah visit. Ini adalah visit. Nah, kalau verb 1 visit. Verb 2 adalah tambah ed. Visited. Kemudian verb 3 sama. Menjadi visited. Jadi a beautiful flower Visited. garden. Betul. Bener nggak? Visited beautiful flower garden. Oh, indah ini nggak cuma beautiful aja ya, ada pretty, pernah dengar? Pretty, ya. Pretty, bacanya bukan pretty, tapi kalau pretty nanti pretty ini yang artis itu. Nama. Pretty Cinta. Ya, dia bacanya pretty. Kalau pretty nanti pretty asmara itu, artis. Iya benar. Ini bacanya pretty. Jadi bisa pakai pretty, bisa pakai beautiful, bisa pakai ini juga nice. Nah, ini juga boleh. Ya. Ya. Oke. Nah, lanjut. Saya juga melihat. Nah, mau pakai mana nih? I also. Juga ini adalah also. Juga ini adalah also. Also tuh juga ya. Kalau if itu jika ya. Iya, kalau jika itu if. If. Kalau juga itu also. I also saw a beautiful beach. Ya. Nice beach. Ganti. Ya, Nice. boleh. Pretty. Boleh? Tadi kan beautifulnya kan di itu flower garden. Iya. Boleh. Kayak nice ya. Ini pakai nice beach. Oke. Nice. Bacanya nice ya? Nice beach. Ya, nice. Beach. I also saw. Beach.
Beautiful Hati-hati ya beach. bacanya, Nice hati-hati beach. ya. Beach ini jangan kayak apa? Ada kata-kata perempuan Ya. nakal. Gitu Kalau kan? bacanya ditekan di awal beach, nah itu jadinya itu adalah pelacur. Kalau Kupu beach malam. apa? Kupu malam. Jadi hati-hati bacanya. Nanti orang loh apa nih? Nah, gitu. Ya, Yang benar gimana pengucapannya? beach. Nah, itu tanpa penekanan. Jadi kayak baca beach. Nah, Los gitu ya. Beach gitu ya. itu oke. Itu masuk, Mbak. Betul. Lanjut. Beach. Oke. Saya membeli beberapa roti untuk teman I saya. bought some bread. Some Bread I bought. I'm my Bukan I friend. bought ya. Bukan I bought ya. I bought. I bought. bought Kalau beberapa, Some. some bread. some ya, some tulisannya tuh ya. Iya, I betul. booked some bread Some bread bread. for my friend. Bacanya Bread. bread. Bukan bread. 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 Kalau gini, I itu booked tulisannya some- gini. Itu kalau bread itu nanti jadinya yang ini. B R E E D. Nah, breed Oh, ini iya, iya, artinya kalau ayam itu breeding. Nah, itu apa ya? Menelurkan gitu ya. breeding itu apa ya? Nernak, sorry. Nernak itu kayak Iya, betul. bikin dia beranak banyak. Iya, betul. Itu menternakkan. Breeding, breed. Tulisannya kan Jadi bacanya BRADE. bread. Oh, baca Bread. tulisannya EED. BREED. Iya kan? Ya. Ini. Nah, kalau ini tulisannya bread. Bread. Ah, I bought some bread for I bought some bread. some bread. Ya. I bought some bread Aha. for my Nah, bentar. Ini kan rotinya lebih dari satu ya, teman-teman ya. Beberapa S-nya. roti. Some Breads. breads. Kan udah pakai Breads. bukan tak? Some kan Sorry? udah beberapa. Iya, karena beberapa ini kan lebih dari satu, Iya. ya kan? Banyak, kalimat banyak maksudnya gitu. Betul. Jadi Nah, Sam-nya juga pakai, S-nya juga pakai gitu ya. betul. Oke. Jadi ada some, belakangnya ada S-nya, jadi some breads. Nah, Breads. Some bread. Some For bread. my friend. Gitu. iya, betul. For My My friend. My friend. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Dari contoh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nggak ada? Oke, balik lagi ya, sebentar. Bentar, sini. Kayaknya harus ada lamban bicara, jadi sering ngomong bahasa gini lebih cepat. Nadanya bagus. Di sini nggak ada yang diajak lawan bicara. Iya, karena kebanyakan teman-teman kebanyakan ini apa? Pakainya bahasa Mandarin, jadi kurang dipakai. Saya malah bahasa Inggris. tai. Oh, Coba. waduh itu tambah susah tuh. Tiabo. Oke, balik ke sini ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau baca, ya ini dibaca pelan-pelan. Ini ini kayak kosakatanya. Oh, biar teman-teman tahu dulu. Dibaca sekali, gitu. Dibaca sekali. Oh ini. Oh ini. Teman-teman lupa, nggak apa-apa.
Ya kan baru baca sekali. Nanti kalau teman-teman lebih banyak interaksi, nanti teman-teman jadi tahu ini apa. Tuh. Oke ya. Ada 2 nih, tadi saya kasih nih. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di sini, di PDF itu nanti tinggal diklik aja. Yang ini nih, contoh lain Kampung Inggris website. Nah, itu tinggal diklik aja. Itu nanti langsung masuk ke websitenya. Nanti Oke. langsung masuk ke websitenya sini. Kalau mau latihan bicara itu kan banyak yang iklan keluar itu Linggumi itu. Linggumi itu aplikasi yang Itu buat latihan itu kan ngomong harus Inggris. harus download. Iya. Terus kalau download itu Iya kalau kita memorinya yang jadi masalah. Oke. HP-ku udah full. telepon itu aja Sir Michael aja. Ya, boleh silakan. Ada bahasa Inggris. Mengganggu dia losenya Nah, juga kerjaannya itu kan. banyak loh. Nah itu kan latihan, kalau ada waktu kan ada aplikasi latihan ngomong pakai Linggumi. Gak apa, nanti kalau misalkan teman-teman mau coba atau itu bisa, ya. Kalau mau ngobrol ya. Kalau mau latihan bicara sering-sering itu lagu-lagu bahasa Inggris itu loh Mbak. Nah betul, itu membantu. Kalau teman-teman suka untuk mendengarkan musik pakai lagu bahasa Inggris, nah, itu bisa buka di YouTube. Tuh. Karaoke kan ada tulisannya, jadi bisa mendengar, bisa membaca. Betul, itu juga membantu. Atau kalau teman-teman suka nih nonton drama, itu juga boleh. Senangnya drakor. Nah, itu di TikTok juga banyak itu konten-konten yang bikin conversation itu Mbak. Iya. Nah betul. Kalau teman-teman suka nonton film ya, nonton film. Ya jangan langsung ekstrim, teman-teman langsung nggak usah pakai terjemahan yang subtitle di bawah. Waduh, ya nggak ngerti ya teman-teman baca apa. Kita masih nol, jadi kayak anak TK, pelan-pelan saja. Ya, betul. Begitu. Hari ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Itu mau nanya yang tugas yang tertulis itu tuh pekerjaan kita sehari-hari ya? Iya ya. Terserah Mbak Aziza. Jadi Mbak Aziza mau bagikan yang apa? Bukan kita tinggal, maksud saya dari kerjaan saya pagi sampai sore, pekerjaan saya lah dari bangun pagi sampai malam apa aja gitu diceritakan. Waduh, itu nanti nggak cukup Mbak, terlalu banyak. Jangan banyak-banyak, cuma 5 kalimat aja 6 kalimat saja. Iya. Oh, aku kira dari bangun pagi kamu ngapain aja. Bukan ya? Terlalu banyak. Jadi nanti tugasnya cuma 5 atau 5 baris. Iya, 5 baris. 1 baris 1 kalimat. Nah, ini cuma 5 aja, 5 sampai 10. Jangan banyak-banyak, itu nanti jadinya esai. Jadi ringkasannya aja ya, Sir. Ya, misal pertama, nama saya Aziza. Nah, itu kan sudah 1 kalimat, Mbak. Oh, gitu aja. Perkenalan diri aja ya? Iya. Oke. Nah, ini sampai 10 kalimat. Jadi kan perkenalkan nama saya Aziza, terus saya tinggal di mana, terus pekerjaannya apa. Oh, saya kerjaannya tiap hari ke sini, kayak gitu. 1 kalimat. Jadi jangan banyak-banyak. Saya menulisnya 1 lembar sudah banyak, jadi saya ulang lagi deh. Banyak banget, Pak. Aku kira dari pagi sampai sore pekerjaannya ditulis gitu, kegiatan sehari-hari gitu loh maksud saya, bukan ya? Oh, bukan ya? Iya, bisa sih, tapi terlalu banyak nanti. Oke lah, nanti saya teman-teman kan rubah lagi. Saya juga merhatikan teman-teman kerjanya banyak sih, dikit aja. Paling enggak teman-teman nyoba untuk latihan. Oke. Itu ya. Oke. Harus direkam nggak suara? Membaca direkam. Maksudnya setor rekaman suara nggak? Dibaca. Oh, bebas. Kemarin ada yang nggak kirim nggak apa-apa. Kalau mau kirim, jadi teman-teman seolah-olah latihan nih sama saya. Iya, maksud saya dikirim kan nanti
dikoreksi mana Ya. kata-kata yang salah. Tapi nanti bareng-bareng sekalian sama yang lain gitu ya. Oke, Nggak satu-satu. Itu. siap. Bentar. Oke. Nah, sekarang yang sesi pentingnya foto. Jadi foto dulu buat absen. Teman-teman kalau Apakah apa? enggak? Hai. Halo. Hai, saudara ketemu di internet, Iya, Mbak. Sambil internet ya, Mbak ya. Saudara online. Satu. Iya. saudara online. Saudara online. Aduh, aku Oke, bisik-bisik. saya ambil foto ya. Oke. Satu. Bentar. Sebentar, saya Satu. betulin ini. Sudah siap? Belum. Bentar. Aku berantakan habis masak. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Ya. Oke, Muridnya sudah tambah teman-teman. sedikit. Mbak Jija Nggak semangat. ada waktu mungkin. Kenapa? Semangat Oke. banget. Ya, oke. Karena saya Sudah. sudah mau Udah ada, go Mbak. Indonesia. Ya. Ini udah nih, udahan ini. Oke. Oke, Bye-bye. sudah. Terima kasih teman-teman. Selamat malam Thank semua. you, sir. Selamat malam. Bye-bye. Thank you. Thank you. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.